Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat di tahun 2024 ini dengan judul latar belakang pembukaan. Namun sebelum kita memulai mempelajari lebih lengkap, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini, sehingga kami boleh dikuatkan dan iman percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang indah menjadi bagian kami, seluruh pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Latar belakang pembukaan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, Injil Yohanes dengan berani menyatakan dengan tepat dan kuat kebenaran bahwa Yesus adalah Allah. Sebagai Tuhan yang kekal, Yesus mendahului penciptaan. 18 ayat pertama Injil Yohanes merupakan pembukaan dari Injilnya yang lain. Kitab-kitab ini memberikan pernyataan teologis yang tak tergoyahkan, ringkas, dan padat tentang keilahian Kristus. Kristus, Sang Firman adalah Tuhan dan selalu ada. Dialah pencipta dan pemberi kehidupan dan terang. Namun dia menjadi manusia, lahir dari Tuhan, dan menunjukkan kasih, rahmat, dan kemuliaannya di hadapan ciptaannya. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita ikuti bersama. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Pada Mulanya Firman Ilahi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Penulis Injil menyinggung kisah penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Firman itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Dengan demikian, Yohanes menegaskan keberadaan Yesus yang kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 18, Yohanes mengindikasikan bahwa dia ada di pangkuan Bapa. Tidak peduli bagaimana kita mencoba membayangkan apa arti sebenarnya dari hal ini, satu hal yang pasti, Yesus dan Bapa sangat dekat. Kemudian ada kata firman itu adalah Allah. Tetapi bagaimana firman itu dapat bersama-sama dengan Allah dan pada saat yang sama adalah Allah? Jawabannya ditemukan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani memiliki kata sandang yang pasti, yaitu the. Tetapi tidak memiliki kata sandang yang tidak pasti, yaitu atau en. Maka yang penting bagi kita adalah kata sandang pasti. Dalam bahasa Yunani, the menunjuk kepada sesuatu kekhususan, suatu objek atau orang tertentu. Dalam frasa firman itu bersama-sama dengan Allah, istilah Allah memiliki kata sandang sehingga menunjuk kepada individu tertentu, yaitu Bapa. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dalam frasa dan firman itu adalah Allah, istilah Allah tidak memiliki kata sandang. Yang dalam konteks ini menunjuk pada karakteristik keilahian. Yesus adalah Allah, bukan Bapa. Tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi. Pribadi kedua dari kealahan. Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada, tetapi kemudian menjadi ada.
Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 13 mengatakan, sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman, Logos, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, pada masa Yohanes menulis, berbagai filsafat menggunakan istilah logos untuk merujuk kepada struktur rasional alam semesta atau merujuk kepada ide logika dan akal budi itu sendiri. Beberapa filsafat mengidentifikasi logos sebagai perantara abstrak antara bentuk-bentuk abadi dan bentuk-bentuk duniawi yang fana di sini. Yohanes menggunakan istilah logos dengan cara yang sangat berbeda. Ia menyatakan bahwa kebenaran logos bukanlah suatu konsep yang halus dan abstrak yang melayang-layang di antara langit dan bumi. Logos adalah suatu pribadi, Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dalam Injil Yohanes, Logos melambangkan Allah yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu, yang berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan manusia secara pribadi. Allah yang kekal menjadi manusia, salah satu dari kita. Logos telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata Yunani yang mendasari kata yang diterjemahkan diam berarti mendirikan tenda. Yohanes menyinggung Keluaran 25 ayat 8, di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tempat kudus, sebuah struktur kemah agar dia dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Dengan cara yang sama, dalam inkarnasi Yesus, anak Allah yang ilahi masuk ke dalam daging manusia, menyelubungi kemuliaannya, sehingga orang-orang dapat berhubungan dengannya. Inkarnasi Yesus menunjukkan sebuah realitas kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Pelajaran dari Selasa dengan judul mendengar atau tidak mendengarkan firman. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, meskipun Yesus adalah terang dunia, tetapi banyak orang meresponnya dengan cara yang berbeda. Terang datang kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menyambut terang itu. Mesias datang kepada umatnya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan banyak yang tidak menerimanya sebagai Mesias. Dalam Roma 9 sampai dengan 11, Paulus membahas tema tragis yang sama, yaitu banyak orang Yahudi yang menolak Yesus. Namun Paulus tidak mengakhiri dengan nada negatif. Ia justru mengatakan bahwa banyak orang Yahudi bersama dengan orang bukan Yahudi akan menerima Yesus sebagai Mesias. Bahkan ia memperingatkan orang-orang bukan Yahudi untuk tidak menyombongkan diri terhadap orang-orang Yahudi. Roma 11 ayat yang ke-24. Dengan nada yang sama, Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat
akan menjadi anak-anak Allah. Hal ini terjadi oleh karena percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara, dalam pembukaan dan kesimpulan Injil Yohanes 20 ayat 31, Sang Rasul menjelaskan alasan mengapa ia menuliskan Injil ini agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh karena percaya kamu beroleh hidup dalam namanya. Dengan demikian, pendahuluan dan kesimpulan membentuk suatu kesatuan. Konsep-konsep yang saling berkaitan yang melingkupi semua yang terjadi di antara keduanya. C.S. Lewis dalam buku Apakah Teologi Itu Puisi halaman 15 mengatakan, "Saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit, bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengan itu saya melihat segala sesuatu yang lain." Di pelajaran hari Rabu dengan judul tema yang muncul kembali, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21, Yohanes 9 ayat 35 sampai dengan 41, Yohanes 12 ayat 36 sampai dengan 46, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang mengulangi tema kepercayaan atau ketidakpercayaan yang ditemukan dalam pembukaan Injil Yohanes. Kata benda percaya dalam bahasa Yunani pistis tidak pernah muncul dalam Injil Yohanes. Namun kata kerja percaya pisteo muncul sebanyak 98 kali dari total 241 kali dalam seluruh perjanjian baru. Kata kerja ini memang merupakan tema yang sangat besar dalam Injil Yohanes. Ini mungkin menunjukkan pengertian yang sangat aktif untuk menjadi seorang Kristen. Saudara, menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang kita lakukan. Dan hal ini dinyatakan dalam cara hidup dan bukan hanya sekedar satu kumpulan kepercayaan. Dua kelompok besar manusia dalam Injil Yohanes. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Mesias. Mereka adalah para murid Yesus, Nikodemus, wanita di Samaria di sumur, dan orang yang lahir buta. Mereka memiliki keterbukaan terhadap Yesus, bahkan ketika Dia menegur atau menghardik mereka. Mereka datang kepada Yesus dan tidak melarikan diri. Yesus adalah terang yang menyinari mereka, dan dengan iman mereka menjadi anak-anak Allah. Golongan yang kedua, mereka yang memiliki kesempatan untuk percaya tetapi memilih untuk tidak percaya. Mereka adalah orang-orang Farisi dan imam-imam, orang-orang yang menyaksikan mukjizat memberi makan 5.000 orang, dan bahkan salah satu murid yaitu Yudas. Mereka biasanya datang kepada Yesus untuk bertarung dengannya. Mereka dicirikan sebagai orang-orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka merasa perkataannya, yaitu perkataan Yesus, sulit diterima, atau mereka melihat Dia melanggar tradisi tua dan tidak memenuhi harapan mereka. Mereka berdiri untuk menghakimi Dia daripada membiarkan terangnya memeriksa dan menguji mereka. Sikap ini tentu saja telah terlihat berulang kali dalam diri para pemimpin agama yang idealnya sebagai pembimbing rohani bangsa itu seharusnya menjadi orang pertama yang menerima Yesus. Di pelajaran hari Kamis dengan judul tema yang muncul kembali, kemuliaan. Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu
supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes menggunakan istilah kemuliaan dan memuliakan untuk berbicara tentang menerima penghormatan dari manusia dan juga menerima penghormatan atau kemuliaan dari Allah. Dalam Injil Yohanes, ide memuliakan Yesus dikaitkan dengan konsep waktunya, yaitu waktu kematiannya. Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 27, Yohanes 13 ayat 1, Yohanes 16 ayat 32, dan juga Yohanes 17 ayat 1. Salib adalah waktu kemuliaannya. Gagasan ini cukup bertentangan karena penyaliban adalah cara eksekusi yang paling memalukan dan merendahkan di dunia Romawi kuno. Pertentangan yang luar biasa ini, Allah di atas kayu salib menggambarkan jalinan alur cerita manusia dengan yang ilahi. Pada tingkat manusia, Yesus mati dalam penderitaan. Seorang penjahat yang hina dalam kelemahan berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Manusia ini di sisi gelap dari salib secara khusus disajikan dalam Matius dan Markus. Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Tetapi sisi kemuliaan salib secara khusus ditampilkan dalam Lukas dan Yohanes. Lukas 23 ayat 32 sampai dengan 47 dan Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30. Salib adalah tempat keselamatan, tempat belas kasihan, dan tempat anak Allah memberikan dirinya kepada Bapanya. Sungguh ironis. Kemuliaan Allah yang terbesar dinyatakan dalam rasa malunya yang terbesar, menanggung dosa-dosa dunia di dalam dirinya sendiri, yaitu disalib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, tetapi kemudian menjadi ada, hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Yang kedua, inkarnasi Yesus menunjukkan sebuah realitas kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Yang ketiga, terang datang kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menyambut terang itu. Yang keempat, menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dinyatakan dalam cara kita hidup dan bukan hanya sekedar satu kumpulan kepercayaan. Yang kelima, salib adalah tempat keselamatan, tempat belas kasihan, dan tempat anak Allah memberikan dirinya kepada Bapanya. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, sekali lagi urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman ini ya Tuhan. Sehingga di dalam firman ini kami menemukan rencana keselamatan yang Allah berikan kepada kami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu pelajaran yang sangat indah, sangat menarik. Mari kita terus akan menggali, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya di pekan depan. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita semuanya.